Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du. Jamaah ngaji subuh yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, para sesepuh dan bini sepuh kafir masjid yang saya hormati rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Dewan Asatidah, Dewan Ustadzah, pengasuh Ponpes Nurul Ilmi rahimahullah ta'ala wa hafidhahullah ta'ala, para santriwan-santriwati, para thalabah thalibat yang saya cintai semuanya rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan selalu diberikan rahmat Allah. Adik-adik KKN dari Sulaiman Fapaki yang hari ini hadir dan menjadi pendukung kajian dalam kajian problem solving terkait pola masuk anak dalam perspektif agama dan psikologi. Rahimahullah ta'ala yang ikut meramaikan kajian di subuh ini, mudah-mudahan diberikan kesuksesan dalam program KKN-nya di Desa Bucu ini. Mari kita bersyukur
kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan intinya kita memanjatkan puji kepada Allah atas rahmat dan nikmatnya. Kita dihidupkan lagi setelah mati dalam tidur, mati sementara. Dihidupkan lagi untuk kita beribadah. Maka begitu bangun, ucapan pertama diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya Allah, hanya untuk Allah yang telah menghidupkan kami setelah mewafatkan, mematikan, dan kepadanya kembali. Kita yang hidup ini hanya dihidupkan sebentar dan akan dikembalikan lagi kepada Allah, yaitu kembali hakikatnya kita sudah tidak lagi hidup di dunia ini. Dihidupkan ini untuk beribadah kepada Allah dan memuji Allah, untuk taat kepada Allah. Oleh karena itu kita bersyukur dan tidak henti-hentinya bersyukur. Dengan kita membuktikan nikmat-nikmat ini kita gunakan untuk beramal saleh. Salawat dan salam semoga Allah curahkan dan limpahkan kepada baginda yang mulia Habibina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, dan kepada umat beliau, insyaallah sampai kepada kita umat akhir zaman yang tetap selalu mencintai beliau, tetap mengikuti beliau. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, mata sa'ah, kapan datang kiamat ya Rasulullah? Saat sa'ah, kata Nabi, kamu tanya tentang saat dan kiamat. Ma'adatka laha, apa yang sudah kamu persiapkan? Sahabat menjawab, ana uhibbuka, aku mencintai engkau ya Rasul. Aku mencintai engkau ya Rasul. Maka Nabi SAW kemudian menjawab, anta ma'an man ahbabta. Anta ma'an man ahbabta. Kamu bersama dengan siapa yang kamu cintai. Perjalanan menuju akhirat, saat datangnya kiamat, saat sudah tidak lagi berlaku pertolongan di antara manusia, tidak berarti lagi harta kekayaan dan anak jabatan, maka masih ada yang diterima oleh Allah dan tetap dibakukan menjadi kenikmatan sampai akhirat oleh cinta karena Allah. Anda ma'ahbab, kamu bersama dengan siapa orang yang kamu cintai. Ketika kita mencintai Rasulullah SAW dan kita tidak pernah bertemu dengan beliau, kita belum pernah bertemu, tapi karena cinta kita kepada beliau, saat sunnah-sunnah beliau, tuntunan beliau, ajaran beliau, kita amalkan dan kita kaji. Kita rindu bagaimana bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Kita rindu kita bisa bersanding dan melihat wajahnya beliau yang mulia, Rasulullah SAW. Maka ma'aman ahbabka, kita akan bersama dengan siapa yang kita cintai. Kita cintai Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kajian Sabtu ini kita akan berkolaborasi dengan teman-teman dari KKN ini dengan tema yang spesifik tentang pola asuh anak. Ini nyambung banget nyambung dan sangat tepat. Hadal mawdu' dari jiddan, bahkan jiddan. Ini tema sangat penting dan sangat penting. Di munasabati halatil qalbi fi hadal ma'had, sesuai dengan keadaan para santri di pondok ini, bahwa
Innahum fi dhillin nasihat wa fi dhillit tarbiyah. Mereka semua para santri itu di dalam bingkai framing pembinaan dan pengkaderan. Liyakunu jailan, supaya mereka menjadi generasi-generasi jailal ummah, khairul ummah Muhammadiyah, ummah Islamiyah, menjadi umat yang tetap bertauhid, mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Nabi SAW memberikan perintah kepada para orang tua, kepada para pengasuh, bagaimana mengasuh anak-anak generasi umat ini supaya mereka itu menjadi generasi istimewa di masa yang akan datang, generasi yang mampu membawa perubahan untuk bisa mewarisi perjuangan para anbiya, para ulama dan para salihin. Wa bi munasabati hadhihi al-halat fi hadha zaman fa inna teknologiya yufsidul ummah wal jil. Dan apalagi keadaan sekarang di mana zaman teknologi itu bisa menjadi penyebab rusaknya generasi, rusaknya anak, rusaknya orang tua, rusaknya generasi-generasi yang akan dijadikan sebagai generasi penerus perjuangan. Zaman ini lebih membutuhkan pengasuhan tarbiyah Islamiyah, tarbiyah Qur'aniyah, tarbiyah ala manhajil wahyi, tarbiyah yang dibingkai dengan bimbingan Al-Quran, dengan bimbingan Sunnah, dengan bimbingan para ulama, dengan bimbingan wahyu, yang dengan ini nanti Allah SWT akan memberikan kekuatan, akan memberikan kemenangan. Jamaah rahimahullah, perspektif agama atau psikologi. Kalau kita ngaji tentang dinul Islam, Al-Quran, Sunnah, Quran dan Sunnah, 30 juz Al-Quran, 114 surat. Tema utama yang mampu mendobrak dan membawa perubahan umat itu adalah Rasulullah SAW membawa risalah rahmatan lil alamin, adalah membumikan Al-Quran di muka bumi. Maka ayat pertama yang turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah pertama yang turun di muka bumi, sedangkan Nabi SAW saat itu sedang menanti bagaimana Allah memberikan petunjuk. Turunlah petunjuk Allah. Surat yang pertama turun adalah Al-Alaq. Ayat berapa? Ayat berapa? 1 sampai 5. Tafsir surah Al-Alaq sudah kita kaji hampir 1 tahun dan hampir selesai di penghujung ayat. La tuti'hu wasjud lillahi. Itu adalah sebagai petunjuk ilahi, petunjuk Allah, bahwa sesungguhnya tanpa wahyu kami bisa tersesat. Maka pola asuh yang paling utama dalam framing dinul Islam, dalam bingkai dinul Islam, ala dinul Islami wal Qur'ani was sunnati, yaitu at-tarbiyah ala manhajil wahyi, pendidikan, pembinaan, pengasuhan yang diolah berdasarkan dengan wahyu. Yang paling penting, pendidikan, pembinaan yang digembleng, diempa ala manhajil wahyi, dengan konsep yang sama. Kenapa? Ini yang penting. Manusia wujud di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah. Maka disebutkan setelah itu, khalaqah, menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi ditunjukkan bahwa manusia ini Allah yang menciptakan. Maka ketika orang mencapai derajat ilmu, pengetahuan atau kemajuan,
memisahkan kehidupannya dengan Allah yang Allah menciptakan. Maka yang terjadi adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi setelah mengenal Allah, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang menciptakan, kemudian manusia diberikan oleh Allah eksistensi keberadaan di muka bumi dengan diberikan fasilitas fisik yang sempurna ini, harus tahu itu Allah yang menciptakan. Kalau bisa ini, bisa itu, bisa semuanya itu bukan kamu sendiri dari manusia, bukan dari kemampuan tanpa Allah yang menciptakan tidak bisa apa-apa. Maka yang pertama kali adalah harus menyadari bahwa manusia itu makhluk Allah. Dan hidup ini berada di mana? Hidup ini berada di bumi Allah. Hidup ini berada di bumi Allah. Maka harus dekat kepada Allah. Maka tinggikan Allah, muliakan Allah. Maka hidupkan di dalam diri, hati, dalam kehidupan untuk selalu mengenal Allah, dekat dengan Allah, untuk selalu bermakrifatullah, mengenal Allah dengan sedekat-sedekat. Sehingga ketika ada penyimpangan, ketika ada kerusakan, terjadi kegoncangan, tidak akan manusia itu kemudian terjerumus dalam kesesatan. Karena apa tujuan? Tujuan adalah ibadah kepada Allah. Tujuan adalah taat kepada Allah. Tujuan adalah untuk menghamba kepada Allah. Maka apapun yang terjadi yang akan menghalangi sampainya manusia kepada Allah itu harus disingkirkan. Nah, persoalannya manusia itu nanti ketika sudah mencapai capaian kemampuan, banyak yang tergelincir, tersesat, sehingga tidak berada di atas rel Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, tetapi berada di atas hawa nafsu, berada di atas kesombongan yang sudah kita kaji. Kalla innal insana la yatgha, sekali-kali tidak, innal insana, sesungguhnya manusia semuanya itu la yatgha, sungguh dia telah melampaui batas. Ar-ra'ah istaghnah, apabila dia sudah merasa cukup, kalau sudah punya jabatan, punya misbah, punya anggota, punya kekuatan, punya tim, punya umat, punya masa, punya teknologi canggih, apa sudah? Dia sudah lupa bahwa sesungguhnya keberadaannya itu adalah Allah yang menciptakan. Sudah tidak ngerti, sudah tertutup akal hatinya bahwa dia itu adalah insan, bahwa sesungguhnya manusia itu Allah yang menciptakan. Sehingga terjadilah keadaan juga. Ayat penyimpangan ini menjadikan manusia itu terpelanting, terjerumus ke dalam kehidupan yang rusak, sehingga manusia berada pada tingkatan paling rendah ketika menyingkirkan Allah dalam hidup, menjauh dari Allah, dan konsep aturan Allah, tuntunan Allah, aturan Al-Quran, aturan Rasulullah disingkirkan, maka manusia jadi celaka. Kemudian asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia manusia yang sebelumnya itu fi asal takwim, dalam bentuk yang paling sempurna, oleh Allah dikembalikan dalam derajat yang paling rendah. Maka tidak ada penghormatan yang tinggi pada umat manusia kecuali konsepnya Al-Quran dan Sunnah, kecuali tata aturannya Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena manusia di dalam Islam itu didudukkan sebagai makhluk yang paling mulia. Ini yang disebutkan oleh para manusia di dalam Al-Quran itu didudukkan sebagai makhluk yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Kemudian Allah sempurnakan menjadi makhluk yang paling sempurna ini. Kesempurnaannya itu karena Allah berikan kepada manusia kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah itu
telah mengeluarkan kalian semua dari perut ibu-ibu kalian semua, sedangkan kalian la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak tahu apa-apa. Manusia lahir ke muka bumi setelah dikandung dalam kandungan ibunya. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan dari perut ibu kalian, dari kandungan ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa. Tidak ada orang lahir langsung hafal Fatihah. Orang lahir langsung bisa hafal 30 juz. Orang lahir langsung bisa komputer. La ta'lamuna syai'an. Dalam hal manusia dilahirkan hingga berkembang. Secara ruhnya pertama kali tidak tahu apa-apa, tapi secara jasadnya, fisik dan jasmaninya Allah jadikan paling sempurna. Maka nanti yang membangun peradaban, yang membangun kehidupan, yang perbaiki kehidupan itu manusia, bukan makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain ada kambing, ada sapi, ada kerbau, ada ayam, memiliki keadaan yang berbeda dengan manusia. Coba lihat, ayam itu begitu netes, pecah dari dalam telur, pecah di dalam setelah dikerangi oleh baburnya, induknya, itu berapa menit kemudian langsung bisa jalan. Setelah pecah dari telur itu ada teknologi yang luar biasa. Itu kuasa Allah, Allah yang maha kuasa. Di dalam telur itu ada nyawa, ada ayam kecil dan utuh sempurna, Masya Allah. Itu begitu nanti pecah, lahir di bumi dari dalam telur, ayam itu beberapa menit kemudian langsung nyala. Tapi karena begitu cepatnya ayam itu menetas, maka ayam pun nanti dalam waktu cepat pun akan cepat habis. Maka mungkin tidak sampai setahun ayam itu nanti akan disembelih oleh dijual, untuk juga dimakan. Maka umurnya tidak lama. Ujung-ujungnya selesai di atas kiri, ujungnya selesai di atas badan disembelih. Tidak membawa aktivitas kehidupan yang membawa manfaat besar. Begitu cepatnya, begitu lahir menetes langsung bisa nyala. Manusia butuh waktu. Mungkin 9 bulan, mungkin 10 bulan, 9 bulan baru bisa jalan. Butuh waktu. Karena proses manusia untuk menjadi yang kuat ini memang butuh kekuatan. Maka diperintah untuk membaca. Kambing begitu lahir dari perut induknya, 10 menit kambing itu langsung bisa berdiri dan bisa jalan. Manusia butuh waktu. Kira-kira paling cepat yang cepat jalan dari itu, anak kecil itu rata-rata 9 bulan. Itu kecil sudah bisa jalan. Rata-rata 9 bulan, 10 bulan, 12 bulan itu banyak. Dan bahkan ada yang 20 bulan belum bisa jalan. Itu manusia. Kemudiannya beda, kemuliaannya beda, kemuliaannya beda. Kambing 10 menit tarik langsung bisa jalan. Tapi ujung-ujungnya kambing itu mungkin 6 bulan, 7 bulan, 10 bulan, alamatnya pun nanti akan habis dimakan di atas wajah, akan dimakan di atas piring, tidak akan lama. Tapi manusia yang ditempa, yang waktu jalannya sampai 12 bulan, 16 bulan. Mak saya cerita, dia itu bisa laku umur 16 bulan. Berarti 15 bulan sesuai aku sampai ngerti rasa aku pikir. Pokoknya orang sahaja laku 16 bulan. Karena di tempat lama 16 bulan, berarti ada pengalaman panjang manusia itu. Nah, dalam masa proses untuk bisa kuat fisiknya itu anak-anak manusia itu jelas manusia berada di mana? Di dalam gendongan sang ibu, di dalam bimbingan orang tua. Nah, inilah mulai pertama. Anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya. Anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua. Tidak boleh dipisahkan dari ibu.
Sehingga Al-Quran mengajarkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Al-Quran mengajarkan maka ibu-ibu itu, para istri itu, wal walidat yang melahirkan anak-anak itu, yurdi'na, mereka menyusui auladahunna, putra-putrinya, anak-anaknya, haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna, alias al-ba'wa isyirina sana. Fi hadanati dalam tahun ibu. Fi radha'ah 24 12 syahra wa 12 syahra 24 sana, 2 tahun haulain. Dalam masa 2 tahun ini anak di dalam dekatan ibu yang setiap kali membutuhkan asupan gizi terbaik itu bukan sate kambing. Tahu? Bukan sate kambing, bukan sate ayam, bukan soto. Tapi begitu menangis ketika ingin mendapatkan asupan, maka cukuplah dengan ASI. Itu nasihat. Yurdi'na auladahunna haulain. Para ibu, para emak itu yurdi'na menyusui haulain kamilaini, 2 tahun sempurna. Ini dijadikan anak itu selalu dekat dengan dekapan kasih sayang dan cinta orang tua. Ini adalah manhaj wahyu, konsep wahyu, pola wahyu bagaimana menjadikan anak itu dalam pengasuhan yang sempurna di dalam perspektif Al-Quran, dalam perspektif agama Islam. Anak tidak boleh berpisah dari orang tua. Apabila terjadi perubahan, menggeser pola wahyu yang Allah turunkan, maka yang terjadi musibah. Ibu-ibu muda yang baru suka kahwin, malu dia menyusui anak, maka diputus hubungan supaya bagaimana tidak minum ASI, dibelikan susu suplemen, dibelikan susu buah yang itu bukan air susu ibu, tapi air susu sapi. Maka yang dihisap, yang diminum gizinya hanya gizi ASS, air susu sapi. Maka jangan kemudian kaget kemudian gede-gede umur 7, umur 10, umur 20 dia nendang ibunya, mancar ibunya, gundang orang lain. Karena apa? Karena sesungguhnya zat gizinya dipola oleh pola air susu sapi. Lebih baik air susu tajin, karena air susunya belum mantap, belum keluar. Zaman tempo dulu konon dikasih tajin. Tajin itu dari air yang mendidih, dari nasi, dari beras yang ada di dalam panci kendil. Ternyata saya juga produk dari tajin, ternyata desa maci. Gak ada susu tambahan minum tajin, tapi enak ya tajin. Nah, anak-anak ini bahkan ngerti yang namanya tajin, nggak ngerti. Ini produknya Magic J sama Magic Tom. Maka karena Amin sendiri mentiung si air, karena Amin sendiri, karena produk sudah pakai serba kambing, nggak kuat. Sidik loyo, tidak kuat. Masya Allah. Dan begitu kuatnya kekuatan ruhiyah seorang ibunda, itu yang masuk ke dalam kekuatan psikologi anak, psikologi orang tua itu mengalir. Begitu si anak ini nangis
karena ada hal yang tidak nyaman, mungkin kepanasan, mungkin kedinginan. Walaupun sama-sama ada air susunya, si anak ini kalau disusui oleh orang lain tidak mau diam. Kenapa? Karena sesungguhnya ruhiyahnya, psikologi anak ini tidak terima kalau dia itu dikasih air susu orang lain. Walaupun lama-lama nanti akan adaptasi, tapi pertama kali tidak. Mesti harus dipaksa dulu. Karena apa? Secara aspek wahyu, secara perspektif ilmu Islam, bahwa sesungguhnya ruhiyah anak nyambung dengan ruhiyah orang tua, psikologi anak nyambung dengan psikologi orang tua, sehingga pola Islam ini anak tidak dipisahkan dari ibunya dan harus dekat. Dan itu merupakan persoalan yang bersifat Rabbaniyah. Artinya Rabbaniyah itu langsung turun dari Allah. Hukum alam kata orang, secara otomatis kita akan nyambung. Tapi sesungguhnya itu adalah Rabbaniyah karena Allah yang menciptakan. Sehingga begitu sang bayi itu nangis ketika sudah lahir di muka bumi dan sudah membutuhkan asupan gizi, karena diputusnya asupan makan yang tadi nyambung selama 9 bulan 10 hari di dalam kandungan. Dia itu makan dari semua gizi yang dimakan oleh ibundanya melalui plasenta, melalui jalur plasenta, sehingga dia bisa makan dan hidup, gizinya bisa masuk. Dan luar biasanya itu selama 9 bulan 10 hari dijarin dalam kandungan, hidupnya terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Gizinya nggak pernah putus. Dari mana? Plasentanya itu menjadi saluran asupan gizinya masuk. Dan itu sebelum ada janin, yang menjadi asupan gizi itu oleh para ibunda. Jalur asupan gizi yang masuk pada janin itu hakikatnya ada setiap bulan terbuang, yang menjadi darah kotor yang itu najis yang berbuang. Tapi kuasa Allah luar biasa. Sebelum ada janin, jalur asupan gizi itu adalah menjadi jalur keluarnya darah kotor yang menjadi najis setiap bulan. Kuasa Allah ketika sudah ada janin itu putus. Karena apa? Jalur keluarnya itu menjadi asupan gizi janin dalam perut. Maka dimanapun wanita hamil tidak akan mengeluarkan darah atau haid, diputus karena jalur untuk saluran mengeluarkan darah itu dijadikan sebagai jalur asupan masuknya gizi janin selama 19 bulan. Ngerti orang itu ngerti. Nah, ojo-ojo sembrono ngomong itu susahnya orang tua. Orang ibu melahirkan itu sedih dan sakit, katanya saya tidak pernah. Tidak katanya, saya tidak pernah. Tapi bisa merasakan sedih dan juga bisa merasakan pusing ketika istri mau melahirkan dan tidak kunjung pamit. Si istri pergi kesakitan, suami pusing kepala kesana kemari karena pusing singgung bayar bicara pulau. Ya, tapi insya Allah dimudahkan oleh Allah SWT. Maka para ibu bahagia walaupun mereka kesakitan, walaupun susah derita pun dialami bahagia ketika mendengar tangisan sang bayi kemudian masuk di dekatnya. Diputus jalur makan ketika lahir ke bumi, plasenta ini diputus, harus diputus. Begitu lahir diputus, diikat. Rezeki sang janin yang tadi di dalam perut ibu sudah diputus. Sebagai hamba Allah tidak akan pernah khawatir. Allah yang menjaga dan menciptakan manusia tidak akan membiarkan manusia dalam kehancuran. Maka Allah gantikan rezekinya sang jabang bayi yang baru lahir yang telah diputus plasentanya digantikan dengan ASI. Maka begitu nangis cengar-cengar lahir di muka bumi langsung ditempelkan dan dikasih ASI langsung dia otomatis. Itu namanya adalah Rabbaniyah, datang langsung dari Allah. Sunnatullah tidak dilakukan Allah. Nasi pulang dulu perlu itu sombong. Kau ujuk-ujuk terus begitu lahir, kau harus bisa ngerti bahwa aksi itu miliknya.
Yang ngajari siapa? Khalaqal insana min 'alaq, yaitu Allah yang menciptakan manusia dari surga. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah itu, baca sampai seperti itu. Alladzi 'allama bil qalam, yang Allah mengajarkan manusia itu dengan perantara. Alladzi insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Begitu lahir langsung tahu secara hukum alami, sunnatullah yang secara rabbaniah, dia cukup dengan hasil dan tidak dikasih sampai, tidak dikasih gulai, tidak dikasih soto, tidak makan jagung, tidak makan kolak, tidak makan mie ayam, tidak makan bakso, semuanya cukup asih saja. Dan itu adalah produksi Allah Ta'ala dalam jasadnya seorang ibunda, yang itu dari apa yang dimakan dan diminum oleh orang tua sehingga menjadi asih. Dan itu makanan minuman paling bergizi untuk para anak-anak yang bertambah. Maka tidak boleh memisahkan anak dari ibundanya selama dalam masa pengasuhan dan selama 2 tahun harus tidak bisa. Dan ini adalah konsep tarbiyah Islamiyah, pola Islami dalam pengasuhannya, tidak bisa dipisahkan. Maka para ibu, ibu-ibu muda yang suka karir lalu ingin merusak sunnatullah ini, dia tidak berani, tidak siap menyusui sehingga digantikan dengan air susu sapi. Siap-siap untuk digundang, untuk diseruduk bocah-bocah yang asupan susu sapi ini karena kurang isi air susu ibu. Ini saya tidak tahu di santri-santri ini susu asupan yang Asia. Tapi itu harus ngerti, ada batasan. Batasannya 2 tahun, ojo ditambah. Wis 2 tahun, wis mentok. Maka bagi para ibu akan diberikan oleh kesiapan mental usia 2 tahun tadi itu harus disampaikan. Harus disampaikan. Ketika tidak disampaikan akan berbahaya. Umur 4 tahun masih mau susu, 5 tahun TK masih ingin susu, 7 tahun kelas 1 SD masih ingin susu, 12 tahun masuk SMP, masuk lulus masih ingin susu, SMA masih ingin susu, umur 30 masih ingin susu. Alhamdulillah, karena tidak disampaikan. Maka harus disampaikan dalam usia 2 tahun maksimal sudah 2 tahun, dan boleh kurang sebelumnya, tapi maksimal 2 tahun. Disampaikan itu adalah proses pendewasaan agar anak mulai beralih dari gizi ASI kemudian menikmati alam ciptaan Allah. Boleh dikuburkan bubur nasi, boleh dikuburkan bubur jagung, boleh kemudian dikuburkan daging, boleh dan seterusnya, supaya produktivitas fisiknya menjadi kuat, dan itu di dalam naungan orang tua. Inilah proses yang diatur di dalam Al-Quran, sehingga manusia dalam bingkai wahyu dalam proses pengasuhan sesuai dengan aturan Allah dibimbing untuk menjadi orang-orang yang mulia, yang mencoba mengotak-atik, merubah tataran yang bukan Islam. Dari mana orang-orang ini hidup bisa mencapai pada tingkatan-tingkatan kemuliaan di sisi Allah dan mampu untuk membangun peradaban dengan baik ketika manusia tidak memisahkan kehidupannya dengan aturan Allah yang Maha Menciptakan. Dan Allah berikan di muka bumi ini ada segala macam jenis kebutuhan hidup, dari segala macam kebutuhan yang di tanah itu menjadi sumber kehidupan manusia untuk mencapai pada peradaban. Tapi yang terpenting dalam hal itu, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan manusia sebagai pemakmurnya, itu harus menjadi tujuan utama. Wa'bud rabbaka, sembahlah Allah, Rabb Tuhan. Beribadahlah terus.
hatta ya'tiyal yaqin, sampai datangnya kematian. Ini harus dibangun. Maka demi memakmurkan alam ini, demi memakmurkan alam kehidupan ini, para nabi, para anbiya dahulu kala merasa tidak nyaman, merasa belum sempurna ketika belum ada generasi keturunan. Nabi Yakub yang sudah sekian lama punya keturunan, memohon doa, memohon kepada Allah diberikan keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah diberikan keturunan. Nabi Zakaria memohon kepada Allah diberikan keturunan. Nabi Zakaria memohon kepada Allah, wa inni khiftul mawali min wara'i wa kanat imra'ati akhirah fa hab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ketika sudah usia senja dan belum punya anak, sudah usia belum tua, sudah tidak produktif sesungguhnya secara fisik, tapi karena belum punya keturunan masih minta kepada Allah. Wa inni khiftul mawali min wara'i, dan sesungguhnya aku khawatir dengan generasi-generasi penerusku setelah aku. Wa kanat imra'ati akhirah, sedangkan istriku itu akhirah sudah tua dan tidak subur. Kalau bahasa hewan apa namanya itu mandul ya, mandul. Istriku itu mandul, sudah sepuh dan mandul, tapi masih minta pada Allah. Wa kanat imra'ati akhirah fa hab li min ladunka waliya, ya Allah berikan kepada aku generasi keturunan. Maka generasi keturunan itu dibutuhkan oleh umat dimanapun. Sejak zaman para nabi mengharap kepada Allah keturunan. Untuk apa? Yaitu min ali Yaqub, untuk mewarisi aku, perjuanganku, dakwahku, jihadku, dan mewarisi keluarga. Anak-anak generasi ini ditempa sebagaimana tempaan para nabi, dengan tempaan pendidikan wahyu, akidah, akhlak dan ibadah. Untuk apa? Menjadi generasi penerus para nabi, sehingga para orang tua berdoa, Rabbi habli minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itulah para orang tua dan bagi para anak semua. Jangan pernah meremehkan jasa orang tua. Jangan pernah mengatakan perkataan yang menghina orang tua, merendahkan orang tua. Ibu perjuangan awal hidup dan mati, ibu meregang nyawa saat melahirkanmu, ibu menyusui 2 tahun. Jangan pernah disepelekan. Tidak akan pernah mampu kamu timbang dengan timbangan emas berapapun berat. Maka itu cukup kamu balas dengan kebaikan kepada orang tua. Maka yang sudah meninggal akan jadi jariah para orang tua yang di sana, yang masih hidup akan terhormat dengan kesolehan para anak-anaknya. Dan kamu semua para santri, halo, lanjutkan menghafal Quran sampai menjadi para hafid dan hafidhat Al-Quran. Maka ketika di akhirat nanti dipertemukan kepada orang tua dan datang dipertemukan bersama ayah dan ibu, maka para penghafal Quran, para ahli Quran membawakan mahkota ayah, ibu, perjuangan di profesor dahulu ayah, ibu, perjuangan ibu, bapak tertatih-tatih demi kami memberi bangsa kami, tertatih-tatih dari daya jauh pondok untuk kami. Aku pakaikan mahkota kebanggaanku ini untuk wahai ayah, sang ayah memiliki keistimewaan memakai mahkota ibunda, bahkan ibu ini mahkota untuk muara ibu. Di tengah-tengah jutaan manusia yang ada kepada Allah, para orang tua yang memiliki anak-anak yang tertempa dalam Al-Quran dan ahli Quran, hafid Quran, maka diberikan mahkota yang istimewa, memiliki wajah yang berbeda, memiliki bentuk keadaan yang luar biasa. Istimewa anak-anak yang ahli Quran, membahagiakan orang tua dunia dan akhirat. Lanjutkan untuk tetap ada dalam pondok, menjadi anak-anak yang nanti akan membanggakan, menjadikan orang tua tersenyum bahagia dan di akhirat diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Demikian kajian kita kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat menjadi ilmu bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Hasil infak adalah 347
Rp500. Terima kasih atas infak Bapak Ibu sekalian. Yang Allah memberikan balasan yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.